Halo, perkenalkan saya Igusti Bagus Donika Putra dengan ID R014X0119. Merupakan anggota kelompok C22274. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari capstone project yang kami telah buat. Untuk tema yang kami ambil yaitu solusi terkait kesehatan dan kesejahteraan lingkungan. Langsung saja ke latar belakang. Untuk latar belakang, kita ketahui perkembangan teknologi ditandai dari semakin banyaknya produk elektronik yang dihasilkan. Nah, hal ini membuat masa pakai perangkat elektronik semakin pendek, dan dampak dari hal tersebut menyebabkan peningkatan sampah elektronik. Maka dari latar belakang ini, kami menciptakan suatu gagasan yang dapat membantu mencegah terjadinya pencemaran sampah elektronik dengan menciptakan aplikasi Ewaso. Nah, untuk Ewaso sendiri merupakan singkat dari Ewason Solution, yang merupakan website yang dapat membantu masyarakat dalam mengolah sampah elektronik. Sampah elektronik yang dimaksud di sini adalah barang-barang elektronik yang sudah tidak berfungsi lagi atau tidak digunakan lagi, seperti bola lampu, baterai, handphone, laptop, dan barang elektronik lainnya. Nah, tujuan dari website Ewason ini yaitu untuk meningkatkan kontribusi masyarakat dalam menanggulangi permasalahan limbah sehingga dapat membantu menjaga lingkungan di sekitar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu alur Ewason. Terdapat beberapa layanan yang kami sediakan untuk mendapatkan pengalaman yang baik selama menggunakan layanan kami. Terdapat beberapa alur dalam penggunaan layanan kami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan sampah yang dimiliki, kemudian menjual sampah di halaman website Ewason, kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualan sampah. Kemudian ada fitur Ewason. Terdapat beberapa, yaitu yang pertama autentikasi akun, melakukan pemesanan, menambah data produk. Yang keempat login timeout, yaitu merupakan lamanya waktu online yang diberikan kepada user atau klien setelah login. Nah, ketika time atau waktu yang diberikan habis, maka klien atau user akan di-disconnect secara otomatis. Kemudian ada pengurutan data produk. Nah, untuk pengurutan data produk ini dibagi menjadi 3, yaitu data terbaru, yang kedua untuk pengurutan data dengan harga terendah, yang terakhir yaitu pengurutan data tertinggi. Nah, yang terakhir ada fitur keranjang belanja. Nah, untuk fitur ini merupakan fitur yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang barang yang dipilih untuk dibeli oleh user. Nah, untuk project resource. Untuk project resource kami menggunakan beberapa, yaitu yang pertama HTML, CSS, JS, JavaScript. Nah, untuk framework kita menggunakan 2, yaitu Bootstrap yang digunakan untuk mempercantik halaman atau memperindah halaman dari aplikasi yang kita rancang. Yang kedua ada framework dari JavaScript, yaitu React.js, kemudian ada NPM, ada Node.js, ada Redux. Redux ini digunakan untuk menyimpan nilai dalam state parent sebagai database di sisi frontend. Nah, selanjutnya ada Express, kemudian ada MongoDB. Nah, untuk MongoDB ini digunakan untuk menyimpan berbagai varian data yang diperlukan dari aplikasi yang kami rancang. Kemudian ada JWT yang digunakan untuk pengembangan fitur autentikasi akun. Yang terakhir ada Firebase. Sekian pemaparan dari saya. Mungkin untuk demo akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Prasetyo dengan ID student R269X0624 dari studi grup R12. Saya mewakili kelompok capstone C22274 akan sedikit mendemokan project aplikasi web yang telah kami buat. Oke, pada page pertama yaitu page login. Di sini user diminta untuk memasukkan email dan password dengan benar. Sebagai contoh, kita masukkan apabila kita memasukkan password yang salah, maka akan muncul sebuah error seperti ini. Apabila kita memasukkan password dan email yang benar, kita akan langsung diarahkan menu utama. Oke, lalu pada menu utama ini terdapat jemputan, lalu kategori pilihan, lalu section rekomendasi yang berisi list produk rekomendasi atau list produk terbaru. Lalu untuk melihat list produk lebih banyak, kita dapat menekan tombol muat lebih banyak. Lalu kita langsung diarahkan ke pack products. Pada pack products ini terdapat fitur sorting. Produk dapat diurutkan secara terbaru, harga terendah, harga tertinggi.
terdapat juga fitur searching untuk mencari produk berdasarkan nama. Sebagai contoh, kabel. Lalu untuk detail produk, kita dapat menekan salah satu dan memilih salah satu produk ini. Jadi kita menekan ini, langsung kita akan diarahkan ke halaman detail produk. Lalu di pack ini terdapat dua fitur, yaitu fitur menambah kuantitas, lalu fitur menambah keranjang. Kita coba lagi, tambah satu produk lagi. Kemudian ada halaman cart atau halaman keranjang belanja atau halaman troli belanja. Pada halaman ini terdapat dua fitur, yaitu fitur menghapus list produk dari troli, lalu fitur untuk checkout atau membayar. Sebagai contoh, apabila kita menekan tombol tong sampah ini, maka produk tersebut akan dihapus dari troli dan totalnya pun berkurang. Lalu apabila kita menekan tombol checkout, akan muncul sebuah pop-up berisi pilihan metode pembayaran dan total dari order yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya ada halaman profile. Di halaman profile terdapat menu akun saya. Pada menu ini terdapat submenu profile untuk mengubah atau melengkapi informasi profil, lalu submenu alamat untuk menambah dan mengedit alamat, lalu submenu password untuk mengubah password dari akun terkait. Lalu selanjutnya terdapat menu notifikasi. Pada menu ini terdapat submenu status pesanan untuk melihat status pesanan, lalu promo untuk melihat promo apa saja yang sedang berlangsung, lalu submenu penilaian untuk melihat penilaian dari produk. Lalu kemudian ada menu toko saya. Menu ini terdapat submenu, yaitu tampilan produk dan daftar produk. Pada submenu daftar produk ini menampilkan list produk dari user terkait. Lalu untuk submenu ini terdapat sebuah form untuk menambahkan produk. Kita ambil contoh nama produk. Pada form ini disertai dengan fitur thumbnail preview. Seperti ini. Tambah. Nah, apabila user dikembalikan atau redirect ke menu utama, berarti produk telah berhasil ditambahkan. Oke, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.